Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini. An-Nabi An-Sahli bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah jitu ahabu laka nafsi. Fanazara ilaiha Rasulullah fasa'ada an-nazara fiha fasawwabahu thumma taqa'a Rasulullah ra'sahu falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasa faqama rajulun min ashabi faqala ya Rasulullah illam yakul laka biha hajatun fazawwijniha faqala fahal 'indaka min syai' faqala la wallahi ya Rasulullah faqala idhhab ila ahlika fanzur hal tajidu syai'an fadhahaba thumma raja'a faqala la wallahi ma wajadtu syai'an faqala Rasulullah unzur walau khatiman min hadid fadhahaba thumma raja'a faqala la wallahi ya Rasulullah wala khatiman min hadid walakin hadha izari qala Sahl ma lahu ridaun falaha nisfuhu faqala Rasulullah ma tasna'u bi izarika illa biskahu lam yakun 'alaiha minhu syai' wa in labisathu lam yakun 'alaika minhu syai' fajalasa ar-rajul hatta idza tala majlisuhu qama fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwalliyan fa amara bihi fadu'iya falamma jaa qala madza ma'aka minal qur'an qala ma'iya suratu kadza wa suratu kadza haddadaha faqala taqruhunna an zuhri qalbika qala na'am qala idhab faqad mulliktaha bima ma'aka minal qur'an. Imam Muslim telah meriwayatkan hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Kata Sahal, satu orang wanita datang kepada Nabi. Maka wanita itu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya datang ini untuk menyerahkan diri kepada engkau. Saya datang untuk menyerahkan diri kepada engkau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat wanita itu dari atas sampai bawah ditengok sama Nabi. Kemudian Nabi menundukkan kepalanya. Terus wanita itu pun duduk setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi tanggapan apa-apa. Setelah Nabi tengok perempuan itu, maka Nabi menundukkan kepala. Tidak ada tanggapan apa-apa. Wanita itu pun duduk. Setelah wanita itu duduk, maka ada satu orang sahabat telah berdiri. Dia mengatakan, ya Rasulullah, manakala dikau tanda ya Nabi, jika anda tidak berminat dengan perempuan ini, maka nikahkan aja dengan aku. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena laki-laki ini ingin menikahi wanita yang sudah menyerahkan diri kepada Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kamu punya apa? Maksudnya kamu punya sesuatu untuk dijadikan mas kawin? Kata laki-laki itu, saya tak punya apa-apa ya Rasulullah. Nah sekarang kau balik ke rumah, tengok dekat rumah tuh ada apa? Laki-laki ini pun balik. Sampai ke rumah tengok apa-apa tak ada. Datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, tak ada apa-apa. Nabi menyampaikan, tengok lagi ke rumah di kau dulu, mungkin ada kan cincin besi gitu. Pergilah tengok. Maka laki-laki itu pun pergi balik ke rumah, tengok tak ada cincin besi pun. Datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, tak ada apa-apa loh, walaupun hanya cincin besi, tak ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada laki-laki ini, karena dia sudah tidak mendapatkan apa-apa di rumahnya,
Jadi kamu punya apa sekarang? Ya, aku punya sarung nih. Kata Nabi, kalau sarung ini jadikan mas kawin, kau pakai apa? Jadi kalau sarung ini dibuka tak mungkin. Dia punya satu itu aja barangnya. Jadi kalau itu dijadikan mas kawin, macam mana pula? Oh, tak bisa kalau bacanya. Nabi SAW pun diam ketika itu. Diam saja sampai majelis selesai. Laki-laki itu temenong yang berpikir, kemana aku nak nikah, barang tak ada apa-apa jadi mas kawin, gitu kan? Menong aja dia. Lama sudah dia duduk, maka dia berdiri. Ketika Rasulullah SAW melihat dia pergi, maka Nabi memanggilnya, sini. Kamu ada hafal Quran tak? Ada ya Rasulullah. Aku hafal ini, aku hafal ini, aku hafal ini. Nah sudah. Kalau macam ini, kalau macam itulah keadaannya, aku nikahkan dikau dengan hafalan Al-Quran yang ada di dalam hati engkau. Hadis ini sudah jelas menyatakan bahwasanya mas kawin itu boleh berupa bacaan Al-Quran, berupa hafalan Al-Quran. Yang pertama, jadi jangan pula cemeh orang yang menikah mas kawinnya hafalan Quran. Ini di zaman Nabi memang berlaku, dibenarkan oleh Nabi. Nabi sendiri yang menikahkan. Kemudian di dalam riwayat yang lain diceritakan an Abdurrahman annahu qala an Abi Salamah annahu qala sa'altu Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kam kana sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana sadaquhu li azwaji thintai asyrata uqiyatan wa nashha qalat atadri man nashhu qala qultu la qalat mismu uqiyatin fatilka khamsu mi'ati dirham fa hadza sadaq Rasulillah li azwaji. Abu Salamah telah bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Salamah, berapakah mas kawin Nabi kepada istri-istrinya? Nabi memberikan mas kawin, memberikan mahar kepada istrinya itu berapa? Maka ibunda Aisyah menjawab, mahar Nabi terhadap istri-istrinya adalah 12 uqiyah dan 1 nash. 12 uqiyah dan 1 nash. Kemudian ibunda Aisyah tanya kepada Abu Salamah, tahu tidak kamu berapa nash itu? Kata Abu Salamah, saya tak tahu ya ibunda, saya tidak tahu berapa 1 nash. 1 nash itu sama dengan setengah uqiyah, sama dengan setengah uqiyah. Jadi 12 uqiyah, 12 uqiyah dan 1 nash diberikan kepahaman oleh ibunda Aisyah sebanyak 500 dirham. 500 dirham mas kawin Nabi kepada istrinya. Tapi tidak semua, ada bermacam-macam juga, ada berbeda-beda. Tapi secara umum istrinya itu diberi mas kawin sebanyak 500 dirham. Kalau 1 dirham itu 70.000, 5 dirham 350.000, 500 dirham 35 juta. Besar, kalau diduitkan besar, 35 juta.